Indonesia dikenal memiliki keberagaman. Tidak hanya soal budaya dan bahasa, tetapi juga dikenal dengan rempah-rempahnya yang melimpah. Pada zaman penjajahan, berbagai negara di dunia berambisi dan berburu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Wajar saja, pasalnya saat itu rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan, pada masa penjajahan, rempah khas Indonesia memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan emas. Hingga saat ini, rempah khas Indonesia masih terus populer dan menarik perhatian dunia. Terbukti dari tingginya produk rempah-rempah khas Indonesia yang banyak diekspor ke berbagai negara, salah satunya lada. Keindahan wisata yang disajikan oleh Belitung memang tidak diragukan lagi. Dengan pantai-pantainya yang memanjakan mata, nuansa perbukitan yang sejuk, dan khas kopi yang membuat hangat memang tidak ada duanya. Selain itu, Kota Manggar juga terkenal dengan wisata kuliner khas yang lezat dan kaya akan rempah-rempah. Sekarang kita berada di Desa Lintang, tepatnya di Tebat Rasau. Dan kita akan bertemu dengan Pak Nasidi, selaku Ketua Komunitas Tebat Rasau. Dan kita akan bertanya, gimana sih sejarah rempah yang ada di Belitung? Dan gimana perkembangan ekonomi dan rempah di daerah Belitung? Nama aku Nasidi, kelahiran Desa Lintang, Kecamatan Sempargiang inilah. Jadi berkaitan dengan rempah itu, salah satu contoh misalnya sekarang kan lebih kita kenal lada, cengkeh, misalnya kan ada liak misalnya kan. Nah liak. Tapi kalau menurut dari kami di sini itu, dari komunitas ini bukan hanya itu, banyak lain. Termasuk dari obat-obatan juga. Batang misalnya daun itu termasuk rempah untuk obat misalnya gitu. Nah jadi sejarahnya itu kalau misalnya sahang. Nah sahang itu kan mungkin asalnya dari luar juga gitu. Cuma kita tidak tahu dari Belanda, karena kita pernah dijajah Belanda misalnya. Istilahnya orang-orang nolak berkepentingan pasti tahu. Lada itu dari mana, cengkeh dari mana, misalnya liak dari mana tahu. Tapi kadang-kadang kalau seumuran gitu kita akui itu rempah orang Belitung, tidak ada masalah gitu rasa gitu kan. Nah, gitu. Jadi teringat masalah rempah obat misalnya. Nah kalau rempah obat sejak umur aku segini ini aku lah tahu orang dulu kan minum-minuman macam ini. Misalnya ini kan ada air sepang. Air sepang nih dari zaman dulu lah digunakan orang bukan untuk hidang bukan untuk hidang nggak sekedar minuman biasa. Bahkan misalnya orang untuk acara begawai. Acara begawai, misalnya acara adat itu meras tahun, nyelaman anak, itu dipakai orang untuk minuman untuk minuman waktu acara itu gitu. Nah macam ini teh gelam. Jadi kita kenal masalah teh gelam ini kan istilahnya waktu kita dalam hutan sakit perut misalnya kan, sakit perut, masuk angin lah badan misalnya agak demam gitu. Nah jadi kita tidak akan mungkin kan balik ke rumah istilahnya dalam waktu posisi baru pergi. Untuk obat kita hari-hari, lebih baik kita makan pucuk gelam saja, itu maksudnya. Jadi kebanyakan orang belum tahu itu sebenarnya ini rempah masalah obat-obatan lah gitu ya. Jadi kita zaman dulu itu gunakan konsumsi istilahnya minuman macam air sepang, daun gelam lah kita makan, cuma tidak sebentuk macam kita buat jenis bungkusan teh macam sekarang gitu. Tapi macam orang bekas-bekas melahirkan juga, orang beranak. Nah orang beranak itu ya dulu kan yang disebut rumah sakit ini tidak banyak gitu. Mungkin harus ke Kute
di kampung payah anak rumah sakit gitu. Oh, jenis rempah-rempah orang belum tahu tuh memang cukup banyak ya. Banyak. Jadi salah satunya, nah kalau sekarang kan kita lah kita bentuk kemasan macam teh misalnya, itulah orang-orang kenal jatuhnya. Tapi kalau dulu kan orang tuh langsung ngambil di situ. Salah satu contoh misalnya orang beranakan. Nah orang beranakan itu kan dia setelah beranakan itu ya mesti harus, misalnya zaman sekarang itu harus ke rumah sakit. Tapi zaman dulu ya jauh rumah sakit, di Kuta baru ada rumah sakit. Jadi kita tetap menggunakan akar kayu, daun kayu misalnya kita ambil dari hutan. Itu bisa kita gunakan untuk obat orang beranakan tadi. Supaya misalnya pertama, isak beranakan itu tidak terlalu badan tetap baik jatuhnya. Tetap baik misalnya, anggaplah orang bini itu tetap agi sehat, agi ramping gitu, agi awet muda. Nah, itu rempah-rempah dari bang hutan semua orang ambil. Itu. Jadi banyak orang belum tahu dan sekarang belum kita perjualbelikan hal semacam itu gitu. Nah jadi kita tangkap dari pengalaman aku sendiri gitu ya pribadi. Dulu aku kenalkan bahwa anggaplah pertama sahang misalnya. Nah sahang itu kita tahu bahwa berguna. Kita dulu pertama nyangka sahang tuh enggak untuk idang tanaman halaman gitu. Nah jadi semasa kecil-kecil aku dulu kita tuh dapat buat mun orang Belitung saja buat sendeton. Kayak senapang-senapangan gitu. Jadi isi dalam tuh pakai bulung buat nah, untuk buat permainan, misalnya kita nembak kawan atau gimana itu, pakai itu. Senapang-senapang macam sekarang kan belum ada. Nah kita pakai itu. Nah itu sekali kita tahu rupa buah sahang tu dak kuang putir karena kuat demarai belah tu. Nah jangan kau putir buah sahang, kini dak dapat berjual gitu, dak dapat kita idam menggangan ya tu. Jadi baru terpikir, sahang dapat idam menggangan. Nah gitu. Jadi sekali pergi ke bang hutan kita ingat masalah daun-daun misalnya kan. Daun-daun rempah bisa kita buat permainan. Buah kita ambil, buah dari batang itu, misalnya buah kemantuin. Nah buah kemantuin itu kan kita ambil untuk buat asam. Sekali datang ke rumah kita buat hidang buat ke rumah istilahnya, tahu-tahu rupa kuang hidang buat asam gangan. Gitu. Jadi kalau ngelihat dari kita perkembangan nilai ekonomi dari rempah-rempah tadi ya macam sahang. Nah sahang tuh lah dikebunkan orang sampai sekarang. Lah dapat jadi sumber ekonomi. Jadi bukan nggak hanya untuk gangan istilahnya. Alhamdulillah kayak kita di kampung sini kan hutannya banyak. Itu pastinya. Lahannya maksudnya banyak untuk kita tebas, untuk kita tanam sahang itu tadi. Dan sekalipun walaupun misalnya cengkeh, kalau nak ada perasaan nanam, ya dapat laku mahal gitu. Nah kalau sekarang liak-liak pun ya mahal gitu istilahnya. Jadi masyarakat tidak ada batas untuk berkebun macam itu gitu. Tetap lagi berkembang di sini itu bahan-bahan itu. Memang kekayaan rempah yang melimpah, tak heran masakan Nusantara kaya cita rasa karena menggunakan bumbu dan rempah yang beragam. Rempah tak hanya dapat digunakan sebagai bumbu memasak, rempah juga menyimpan segudang khasiat bagi kesehatan. Nama aku Getris Dwi Prananda. Aku asli orang Langkang, Desa Lintang, Kecamatan Siparingyang. Untuk bertani sebenarnya lah hampir 6 tahunan aku. Jadi dari pasca berhenti PHK dari peleburan, aku pindah ke sini melanjutkan usaha almarhum bapak. Lokasi kebun aku di Langkang lah, di Langkang Desa Lintang. Luas kebun aku kira-kira lah dibuka sekitar 1 hektar lah, 1 hektar. Untuk batang merata sebenarnya kak, ada lah mati, ada hidup. Mau hidup kurasa ada lah sekitar 500 batang. Bermacam kak, ada lah 10 tahun, ada lah 5 tahun, ada juga lah 3 tahun, ada juga baru nanam tahun kemari gitu. Menurut pengalaman aku buah paling bagus tuh pas umur 3-4 tahun. Itu buah lagi banyak, batang lagi bagus, lagi segar, lagi hijau. Pertama kita nebas hutan gede gitu kan.
Udah kita tebas, kita tunu, kita bakar. Udah itu kita bersih pula. Jadi bersihkan tunas-tunas kayu-kayu lama teh. Baru kita mak lubang dulu. Udah kita mak lubang dulu. Kita nyari tampang. Kita nyari tampang sahang. Itu barulah kita tanam pas musim hujan gitu kan. Pas musim hujan kita tanam, kita rawat selama setahun. Itu kita potong lagi nunggu setahun teh. Kita buat tampang pula. Udah itu kan kita tungguin sampai umur 3 tahun baru panen, dapat panen. Pada umum sih kalau sahang panen tuh dari bulan 7 sampai bulan 9. Itu paling biasa panen. Bulan-bulan segitu panen. Jumlah batang yang ditanam biasa sih sebatang atau serempun tuh kalau kayaknya bodoh sekitar 1 kilo sampai 2 kilo lah, bersih itu asli ya, hasil lah. Ada pengumpul. Jadi dia datang ke kampung biasa nyari ya. Jadi kami langsung jualkan dia. Banyak kendala sih kak. Pertama hama kak ya, dan juga cuaca juga kak ya. Banyak. Pada umum sih penyakit juga kak. Penyakit dari tampang tu lah biasa kan. Ada macam penyakit kuning gitu nak, penyakit busuk pangkal batang. Itu misal kita lah kena penyakit itu bisa nyerang semua batang. Kadang-kadang keluhan petani ini di situ lah. Kini lu bisa panen sahang lah mati dulu gara-gara penyakit itu kan. Dan juga amun ke sekarang nih kak, harga pupuk nih juga nak. Kami tuh agak mengeluh lah gitu. Pupuk tuh mahal gitu nak. Dan juga kadang-kadang harga lada naik turun gitu kak. Sempat untuk 2015 itu harga lada kan sampai 150. Sekarang mungkin tidak sampai segitu gitu kan. Itulah yang kami keluar sebagai petani lada gitu kan. Sebenarnya kak kalau dari segi ekonomi kalau sahang nih bagus, terawat, tidak ada penyakit, mau kak menyanyikan gitu kan. Tapi ibaratnya kita nanam ini kan tidak selalu mulus gitu kan, ada saja rintangan gitu kan. Kalau aku sendiri sih tidak kan minat aku tidak berhenti gitu nanam sahang nah. Biarpun tidak banyak istilah nak ada gitu nak nanam sahang nih. Suatu saat mudah-mudahan ada rezeki ke depan harga sahang naik gitu kan. Kita tidak kabut gitu istilah kan. Biar tak banyak ada gitu kita sahang. Harapan aku sih tetap semangat lah nak nanam lada, nanam sahang. Walaupun tidak skala besar, nak sampai ribuan gitu nak. Harus ada lah nanam sahang gitu Dan juga kita tuh nak berkembang juga gitu, nak tahu gitu apa penyebab penyakit nih gitu, apa solusinya gitu nak Dan juga saya harapan kami ke pemerintah lah juga gitu nak, ada respon tanggapan masalah pupuk gitu nak. Karena kita sama tahu lah tak ada petani ke apa lah gitu rasa. Untuk ditolong petani gitu nak. Jadi kita saling-saling nolong lah istilah Harapan kami saya tu nak paling gede kak. Kejayaan rempah Belitung harus dipertahankan dan pemerintah daerah bisa melihat kembali potensi rempah-rempah, memberikan perhatian yang serius dan mendampingi para petani agar produktivitas dan kualitas tanaman dan buahnya yang maksimal. Tidak hanya itu, menjaga hubungan dagang dan harga yang baik juga sangat penting. Kita yakin rempah-rempah akan selalu diminati masyarakat. Pemanfaatannya akan terus berkembang. Kita harus bangga karena negeri ini kaya akan rempah. Dan memanfaatkan keragaman hayati rempah, kita mampu menghentikan perusakan hutan dan alam Indonesia.